Oke semuanya, selamat datang di Jakarta Talk Show. Perkenalkan nama gue Edward, gue sebagai host. Dan nama gue Aditya sebagai co-host di sini. Dan pada sesi sesi hari ini kita kedatangan tamu nih. Tamunya itu bernama Karen Witanto. Halo Nah, semuanya. Karen, kira-kira Halo, halo. kira-kira jelasin dong diri kamu. Kira-kira kamu itu siapa? Kamu sebagai apa? Kamu umurnya berapa dan lain-lain. Silakan. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Karen. Biasanya aku emang dipanggil Care atau Ren kalau sama teman-temanku tuh. Nah, em, aku sih nggak bisa menjabat atau mendelegasikan diriku sebagai seorang dancer ya, karena di sini tuh aku juga sebagai koreografer juga, aku juga kadang freelancer juga dance-nya. Kalau dancer itu kan kayak hitungannya lu setiap hari ngedance gitu kan. Benar, Padahal kan benar. masih ada, iya, kita tuh masih ada kegiatan-kegiatan yang lain selain nari gitu. Hmm. Nah, kalau dari aku sih itu ya. Jadi Oke, kamu itu boleh. udah koreografer, freelancer, ya dancer bisa lah ya kan, Ya joget ya bisa kan. lah ya. Gila, kamu banyak banget ya kerjanya ya, multi talent kamu ya. Amin. Oke, jadi langsung aja untuk pertanyaan pertama nih, yang gue pengen tanya dulu nih. Kira-kira Karen ini gimana sih awal-awalnya terjun dalam dunia dance itu? Oke, sebenarnya gue tuh ya kalau dibilang nari itu cukup baru ya, karena dibandingin dancer-dancer Indonesia lainnya, gue tuh terbilang cukup baru. Jadi awal-awal tahu dance itu 2019. Itu gara-gara ikut eskul di SMA. Nah, ikut eskul di SMA cuman berjalan sekitar Berarti udah 4 dua tahun ya. bulan. Ya, nah kita berjalan eskul itu sekitar 2 bulan. Dan itu tuh bukan eskul yang pertemuan rutin, jadi kadang-kadang aja adanya. Nah, terus dari situ nggak lama COVID. COVID kita pindah di Zoom jadi ekskulnya tuh. Pindah di Zoom. Nah, setelah pindah ke Zoom kita udah males karena aduh nari lewat Zoom tuh nggak enak banget. Kayak apa ya? Sendirian narinya. Jadi kayak nggak enjoy gitu loh. Gak Akhirnya dapet sempet feel ya. berhenti selama COVID itu berhenti 2 tahunan ya. Dari 2019 mulai 2021 baru mulai lagi. Soalnya kita sempat 2 tahun berhenti gara-gara COVID itu. Nah, akhirnya baru mulai serius banget ikut kursus, ikut kelas itu di 2021. Begitu, teman-teman. Oke, boleh, boleh. Berarti dengan skill yang udah lumayan jago itu, kamu tuh Waduh. ngikutin di kursus aja atau kamu juga belajar secara otodidak atau gimana sih? Spill dong, Karen. Nah, kalau misalkan untuk belajar, kita tuh kan sekarang udah banyak banget ya akomodasinya bisa lewat internet, bisa lihat kelas online atau gimana. Nah, memang awal-awal aku nari tuh of course ada gurunya. Yang aku bilang ekskul itu kan ada guru ekskulnya. Nah, terus pas 2021 aku juga join kru. Jadi emang udah ada gurunya. Nah, di situ aku baru berasa bahwa oh, badan aku tuh bisa diginiin gitu. Jadi ada development-nya gitu loh bodinya. Nah, kalau secara otodidak biasanya tuh aku sendiri pribadi belajar lewat YouTube. Jadi aku nonton-nonton aja video orang-orang. Habis itu kalau misalnya aku ngerasa, ih, oke nih gerakannya bisa gue ambil, ya udah gue ambil gitu. Berarti kebanyakan secara otodidak lah ya, dari internet-internet gitu. Bisa, iya. Kalau misalkan hal-hal tentang dance itu yang paling berkesan itu apa sih gitu. Kita mau lihat dong yang menurut Karen aja nih gitu. Kan Karen kan Oke. udah punya experience tuh cukup banyak ya, cukup lama juga nih 4 tahun nih. Kira-kira apa sih hal-hal yang paling terkesan gitu dalam dance dan juga Karen sebagai dancer, koreografer gitu. Oke. Hal yang paling berkesan kalau ditanya tuh banyak banget ya dari nari itu. Soalnya aku tuh selalu ngomong ke semua orang yang nanya, Karen lu kenapa nari sih? Lu kenapa nari sih? Aku tuh selalu ngomong, kalau misalkan nggak karena nari, aku nggak nyampe di titik ini gitu. Soalnya aku belajar bahwa di nari itu aku nggak cuman sekedar harus bagus,
Tapi kita juga harus disiplin, soalnya kita tuh dilatih kayak atlet jadinya. Bener-bener kita harus fisik tiap hari, kita harus stretching tiap hari, latihan juga tiap hari gitu. Kalau misalkan lu mau bener gitu ya. Nah, hal yang paling berkesan adalah ketika em, lu mulai menyadari, kayak aku mulai menyadari bahwa, oh, gue bisa gini ternyata. Selama ini tuh gue nggak tahu kalau gue bisa kayak gini. Nah, itu tuh menjadi sebuah apa ya, kayak batu loncatan gitu loh. Kayak, ih gila ternyata dance bisa bikin gue kayak gini. Itu tuh lumayan berkesan untuk aku ya. Dan em, so far dari lingkungan yang aku sendiri nari itu tuh sangat amat positif. Jadi itu membangun diri aku untuk nggak jadi orang yang negative thinking, nggak jadi orang yang suka ngatain orang lain, nggak jadi orang yang demen gibah gitu loh. Jadi itu lingkungan-lingkungan di sekitarku pun juga membangun karakterku. Jadi kenapa aku bisa bilang dance itu berkesan banget? Karena dari dance aku bisa mempelajari kayak seluruh aspek kehidupan gitu loh. Itu sih kalau dari Waduh, aku. dalam banget tuh. Dalam banget tuh nyampe aspek kehidupan tuh. Dengar-dengar tuh. Oke, boleh, boleh. Nah, boleh gak sih di-spill dikit-dikit nih, kamu tuh pernah tampil di mana aja dancer ya? Kamu sebagai dancer, kamu pernah ditampil aja, spill dikit-dikit dong, kita pengen tahu. Kalau untuk tampil, aku hmm, pernah tampil di waktu itu kita Indonesia tuh ada hubungan kerjasama sama Malaysia. Nah, di situ tuh aku sama teman-temanku ya, itu tuh sebagai dancer buat pembukanya gitu loh. Nah, jadi Uh, mereka ada menteri-menteri gitu, terus kita nari di depan itu acaranya Rotary. Nah, itu kalau misalkan di RSPR juga ada kemarin tuh acaranya Rotary, dan aku pun ikut di situ. berarti Nah, jam selain terbangnya di udah oke situ, lah ya. waduh, Aduh, berat amin. berat banget itu sampai ke kerjasama sampai tampil berarti itu Waduh, udah waduh, nggak usah waduh, waduh. diragukan lagi. Aduh, silakan dilanjut tadi. Boleh, selain itu juga seringnya sih perform di kampus ya, kampus RSPR kita. Terus aku juga sempat diundang ke kampus lain juga untuk tampil di sana. Contohnya UMN. Itu juga sempat Hmm. ngundang buat tampil. Nah, kalau misalkan selain dari dancer, aku koreografer, aku juga beberapa kali ngajar di sekolah-sekolah juga. Jadi aku jadi guru ekskulnya gitu sekarang. Gitu sih. Wow. Keren, Gila ya, kamu udah amazing nyampe banget. nanti loh. Saya aja joget di depan bapak saya, yang ada saya ditampol. Waduh, waduh. Aduh. Waduh. Oke, untuk selanjutnya nih Ken nih. Kira-kira kalau Ken kan udah jadi dancer, terus habis itu udah jadi koreografer ya kan. Terus udah itu nyampe dapat achievementnya itu joget di depan menteri. Dance ya lah ya, dance. Terus habis itu kira-kira di situ pasti ada tantangan dong ya kan. Nggak mungkin dong di setiap dance itu tuh nggak ada tantangan. Nah, kira-kira tantangan apa sih yang terbesar gitu sebagai dancer gitu? Kira-kira kalau ada salah satu cirinya itu seperti apa ya? Kira-kira? Oke, kalau dari aku ya, tantanganku tuh jadi dancer adalah pasti banyak yang lebih bagus dari aku kan. Jadi di atas langit pasti masih ada langit gitu loh. Nah, jadi tuh kadang em, yang nggak mungkin kita pungkiri adalah insecure. Misalkan kita udah nari nih, kita lihat orang, wah dia bagus banget. Pertama, kalau di otak aku ya, aku mikirnya tuh, em, gila gue pasti bisa kayak dia. Terus yang kedua, caranya jadi kayak dia tuh gimana, latihan dia tuh gimana gitu loh. Nah itu jadi kayak apa gue kurang ya, apa gue ini ya, apa gue itu. Jadi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan negatif yang jadinya masuk gitu. Cuman Hmm. balik lagi, kita kan harus ngelihat semuanya ada prosesnya gitu loh. Jadi aku lihat dia kayak, oh dia nari udah lebih lama, dia nari udah dari sini, dia nari udah dari sini. Jadi kayak it's okay, you do yours gitu kan. Terus tantangan yang kedua adalah ketika aku nari bersama tim. Karena badanku ini adalah badan untuk penari individual. Jadi kalau misalkan digabungin sama tim, aku tuh nggak nyatu badannya sama yang lain. Karena badanku tuh ada bahasanya sendiri.
Nah, untuk badanku masuk ke dalam tim itu menjadi sebuah tantangan besar karena jujur nyamain badan aku sama badan yang lain tuh jadi susah banget. Jadi detailingnya tuh susah banget gitu loh. Karena apapun yang aku lakukan kelihatannya jadi beda gitu loh. Nah, jadinya aku sendiri pun harus eh, agak effort untuk geraknya bareng sama mereka. Jadi aku nggak bisa pakai badanku. Gitu. Tantangan yang menurut aku cukup berat ya. Jadi lebih kayak coordination-nya gitu ya. Betul. Hmm. Gila, gila. Itu sih tantangan sih sangat besar sekali ya. Kok udah kamu kayak overcoming insecurities, terus habis itu em, mengkoordinasi badan satu dengan yang lain. Wow, Iya. itu challenge-nya gede sekali loh. Itu tidak mudah sekali loh. Itu tidak mudah, itu sangat susah sekali loh. Mm, betul. Dan Karen, aku mau nanya lagi nih. Kamu kan Apa tuh? udah sampai di titik ini. Ada nggak sih Mm. orang atau artis atau dancer yang terkenal juga itu yang sebagai motivasi kamu kayak, wah, gue harus bisa nyusul kayak dia nih. Kayak membakar semangat diri lagi kayak supaya lu bisa lebih 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 lagi supaya bisa nyusul dia. Kalau ada, boleh dong di spill siapa dan kenapa kamu terinspirasi banget sama dia. Oke, berarti kita ngomongin idola ya yang aku jadiin titik Tuh, ukur gitu ya. Oke, ya. kalau misalkan ngomongin idola, aku tuh suka banget sama Sean Lu. Itu tuh Oh, dia seumuran sama kita. Dia 2003 kalau nggak salah, masih seumuran lah. Tapi dia tuh udah kemarin menang battle di ranah internasional. Jadi kayak dan dia tuh gerakannya tuh sangat amat dinamis dan smooth gitu loh. Nah, kenapa aku jadiin dia sebagai idola? Karena itu satu. Terus yang kedua, dia tuh juga ngasih tahu gimana sih cara seorang dancer tuh punya mindset. Jadi dia di YouTube-nya pun dia juga kasih tahu caranya dia bisa ngegerakin ini, caranya dia bisa ngegerakin itu, workout-workout yang harus dipakai tuh kayak gimana gitu loh. Jadi dia tuh kasih banyak insight juga ke kita sebagai dancer ya. Itu kayak wow, ini orang tuh nggak pelit ilmu sama sekali, lu udah jago, ganteng, nggak pelit ilmu gitu. Kayak wah keren banget sih. Jadi aku suka banget sama Sean Lu. oke, oke. Untuk alasan kayak gitu ya, kita bukan kayak menginspirasi banget lah dia. Selain dia jago, Banget. bertalenta, kayak nggak pelit ilmu itu ya, everyone ya Betul. bakal lihat. Boleh, boleh. Untuk Edward, masih ada pertanyaan lagi, Edward? Aku masih ada sih. Jadi Apa aku tuh? mau nanya lagi nih. Boleh dong, nanya lagi dong. Boleh banget. Oke deh, yang terakhir aja deh, terakhir deh. Kira-kira nih, Karen ini dancer-dancernya gini, kira-kira ngedance-nya semacam apa ya Karen ya? Apakah Karen dance-nya itu seperti modern dance atau dance-dance tradisional atau bagaimana Karen? Oke, kalau dari aku tuh em, pertama pasti modern dance dulu ya, karena dari eskul itu tuh pasti modern dance dulu. Lalu yang kedua, aku tuh mulai nyari jati diriku tuh narinya tuh kemana gitu, badanku tuh enaknya digerakin kemana, karena ada beberapa genre dance yang memang tidak bisa aku gerakin gitu. Mungkin bisa kalau dipelajarin ya. Jadi tuh kalau untuk sekarang aku em, orang-orang kok nanya, Ren, genre dance lo apa sih? Aku masih ngomongnya kalau hip hop, terus crumb, sama popping. Nah, itu tuh kayak tiga genre street dance yang aku lumayan kuasai sekarang gitu. Oh, jadi kayak modern dance itu dibagi-bagi lagi ya Karen ya. Misalkan tadi kan Iya. modern dance kan, terus habis itu ke hip hop dance, terus nanti ke street lagi, ke ini lagi. Mm-mm. Oh, Jadi baik tuh baik. kalau misalkan dari nari tuh ada apa ya? Misalkan kalau kram ya, dia kan diciptain dari jalanan gitu. Jadi tuh orang-orang zaman dulu tuh awalnya dari clowning. Clowning tau gak sih yang badut-badut di pinggir jalan tuh? Tahu, Oh tahu, iya, tahu. tahu 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 Tapi tahu bukan tahu. di Indo ya, di luar negeri ya. Ada Iya, ya badut-badut di di, luar. di sana yang suka ngegerakin gerakan-gerakan yang keras gitu loh, buat bikin lucu, buat lucu-lucuan. Nah, dari clowning itu akhirnya dibikinlah.
sebuah genre dance, clowning namanya. Habis itu ada satu orang, dia tuh nyiptain crumb dari clowning. Jadi itu dari clowning ini dipisahin lagi. Nah, setiap genre dance yang ada dari jalanan, kayak hip hop, itu kan juga dari jalanan ya, kita bilangnya. Terus kayak break dancer tuh yang muter-muter, yang Hmm, narinya tuh ya. muter-muter di lantai, ya Aha. itu juga diciptain Oh, dari jalanan. Nah, semua genre yang diciptain dari jalanan, kita bilangnya street dance. Mm, oh, benar-benar. Kalau modern dance kan ya dance dan SMA aja gitu. Oh, baik, baik, baik. Oke, Udah gitu Adi, sih guys. kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk gue sih all clear sih. Mungkin ada dari bintang tamu kita ada yang ingin sampaikan kepada kita lagi, ada yang lain. Hmm, boleh sih Gak aku ada, terakhir mau ngomong kalau misalkan boleh. kalian mau nari ya, mau punya mimpi, jangan pernah takut untuk express yourself gitu loh. Jadi santai aja bro, kayak em, cari perkumpulan teman-teman yang bener, jangan cari perkumpulan yang ih lu narinya masih kayak gini lo nggak bakal bisa gitu. Makanya cari teman-teman yang positif biar lu tuh nggak dijudge, lu tuh bakal terus-terusan naik gitu loh. Itu sih dari aku. Thank you guys. Oke, Oke, kasih sarannya untuk Kak ini Karen. keren banget ya Karen ya. Ini benar-benar keren banget. Jadi dia itu udah jadi koreografer, jadi dancer lagi, terus dia freelance lagi, terus sampai dia konsisten banget ya dari awal dari 2019 sampai sekarang dia nyampe dapat posisi di mana dia itu dance di depan pemerintah. Kamu sih keren Keren banget banget sih. sih. Keren banget. Oke, Thank you Gak semua orang dapat guys. kesempatan itu. makasih banget ya Karen ya udah mau jadi guest star di talk show ini. Thank you juga untuk semuanya penonton yang udah nonton. Tuh. Dan untuk talk show segini aja dari kita. Terima kasih banyak teman-teman.